saudara tahu nggak bagaimana memurnikan hati kita, menguduskan hati kita? Lihat dari emas. Bagaimana emas itu disebut ya logam mulia. Logam mulia masih ada karatnya atau saudara ya? Iya, makin mulia, makin karatnya tinggi, makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin dipakai yang mulia. Caranya gimana? Ada yang jualan emas, kerjanya emas. Ada yang punya emas, istri saya punya emas taujen, katanya gitu. Saudara, emas itu supaya jadi logam mulia dari tambang yang kotor harus dibersihkan. Setelah itu saudara tahu nggak? Setelah dibersihkan, dibakar, dipaksa kotorannya keluar. Betul ya saudara? Dibakar kotorannya keluar. Oh, dibakar lebih lagi, panas lebih lagi, kotorannya keluar lagi. Dibakar lagi, lebih panas lagi, kotornya keluar lagi. Makin lama makin bersih, makin lama makin murni, makin lama baru 24 karat disebut logam mulia. Tujuh saudara? Nah, saudara tahu juga sama. Kalau kita mau bersih, hati kita mau bersih, pikiran kita mau bersih, seringkali seperti itu ada proses. Tuhan berkata pun itu kadang-kadang supaya berbuah banyak, daunnya dipangkas. Ada tahu ya saudara? Sehingga semua ya vitaminnya enggak ke daun tapi ke buah saudara. Tapi hidup kita juga sama saudara. Ya kalau kita ingin murni, seringkali kadang-kadang dibakar, kadang-kadang diproses. Wah, kalau emas itu bisa ya merasakan, punya perasaan, bisa ngomong seperti kita, dia akan teriak. Mungkin kalau saudara bisa dengar, sakit teriak gitu saudara. Kenapa? Dibakar, diproses, semua kotoran itu dipaksa keluar. Ada yang pernah ngalami gitu, diproses, sakit, teriak. Tapi saudara dengar, setelah lewat, saudara lebih bersih. Hatimu lebih bersih, pikiranmu lebih bersih, hidupmu lebih bersih, perkataanmu lebih bersih. Betul? Saudara yang ikuti sejak awal, saudara tahulah, sejak saya ya ikut Tuhan, lalu ditolong Tuhan, lalu diberkati. Saya pernah punya perusahaan yang sangat maju sekali. Dalam saat ya perusahaan saya sedang maju-majunya, dipanggil Tuhan jadi gembala sidang. Itu tidak mudah saudara. Sudah enak-enak kok punya pabrik kok, pabriknya maju, kecuali Tong Lioto gitu saudara. Sudah jatuh pilot lain saudara. Ini sedang maju-majunya kok saudara. Ya untuk tinggalkan itu nggak mudah saudara. Tapi jangan ikut-ikutan kalau tidak dipanggil khusus dengan Tuhan ya. Setiap orang panggilnya beda-beda. Saya seperti itu saudara, nggak mudah saudara. Nah, setelah itu saya istri semua melangkah dengan anak-anak saudara. Saya yang bisa saya kerahkan, saya pakai dana yang kita miliki untuk menunjang kemajuan pekerjaan Tuhan. Saya pakai termasuk perusahaan saya, dananya pakai untuk memajukan pekerjaan Tuhan saudara. Iya, lalu setelah itu saya tinggalkan perusahaan, saya doa Tuhan. Iya, saya tinggalkan. Tapi berkati ya Tuhan ya. Saya tinggalkan kan aku lakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati pekerjaanku lah gitu saudara. Diberkati berapa tahun, tapi satu hari Tuhan izinkan habis. Pabrik saya habis, rumah saya habis, dipangkas. Saya teriak, Tuhan gimana? Katanya Tuhan dulu, lalu kita berkati. Tuhan ngomong apa? Selama ini kau gunakan ya pabrikmu menunjang, kekurangan dana, support ya semuanya saudara. Jadi nggak takut ada butuh ini, butuh itu, mikirnya pabrik, ada uang keluarkan, disupport saudara. Lalu Tuhan berkata, pabrikmu itu kecil, aku punya rencana yang besar. Pabrikmu tidak akan mampu. Kalau engkau mengandalkan pabrikmu, engkau nggak akan mampu dipakai yang besar. Itu dihabisin. Supaya engkau tidak mengandalkan pabrikmu, tapi mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Karena sudah tidak ada lagi, adanya hanya Tuhan. Itu dipangkas, itu sakit saudara. Tapi sekali lagi, justru karena Tuhan punya rencana yang lebih besar
Cerita sedikit ya saudara, sharing saja ya saudara. Setelah itu maju. Lalu ada proses yang bagi saya itu berat tapi itu bagus. Itu proses. Gereja waktu kecil kita punya pabrik nunjang terus. Dananya kita yang nunjang terus. Habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan supaya maju. Saat itu nggak ada orang ngomong tentang dana. Nggak ada orang usik-usik dana. Lah saya malah ngebiukkan di situ dana terus bersama keluarga istri. Setelah gereja besar mulai orang ngomong, ini dananya di mana? Ini Pak Obaja, keluarga, wah curang apa enggak? Nyuri dananya apa enggak? Waktu kurang nggak ada yang nomboi, kita nomboi nggak ada yang bicara soal uang. Tapi setelah besar bingung uang semua. Di mana ini dananya? Bagi saya itu sakit. Loh bener loh. Kalau saudara nggak ada apa-apa dengan orang, dicela mungkin ya sakit biasa. Tapi kalau saudara sudah nulung dia habis-habisan, difitnah itu sakit. Saudara pasti bisa ngerasain, betul gak? Saya yang habis-habisan dengan Tuhan, kalau dulu dituduh ini, wah korupsi, ini ambil uang gereja, itu sakit. Sakit. Itu dimurnikan. Tapi setelah itu saya bersyukur. Saudara, setelah melalui itu saya sekarang tertawa. Orang mau menfitnah apapun terserahlah. Hati saya sudah selesai. Dengan perkataan yang tidak baik, dengan fitnah atau tuduhan apa, nggak apa-apa. Sebab kalau tidak, saudara, dibawa makin tinggi, anginnya makin besar. Ya, kalau tidak, saya nggak bisa mengasihi orang yang musuhi saya. Saya tidak mengasihi orang yang berbuat jahat pada saya. Saya hanya pendeta yang bisa mengasihi orang yang mengasihi saya. Itu kualitasnya rendah. Hanya anak Tuhan, hanya hamba Tuhan yang bisa mengasihi orang yang menyakitinya, orang yang menyerang. Dia akan punya kualitas lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Hanya itu yang bisa jadi berkat lebih lagi. Betul saudara. Jadi akhirnya waktu badai besar lebih besar datang, saya cuma tertawa. Puji Tuhan, semua milik Tuhan. Diberkati semuanya yang ada di sini, yang ada di luar, dimanapun diberkatilah Tuhan. Betul? Mentalitas seperti itu. Baru akhirnya Tuhan percayai ke ACT. Baru akhirnya Tuhan percayai yang lebih besar. Tapi lewat saudara dengan dia dimurnikan. Loh betul saudara, itu betul. Kita nggak bisa mengalami kemuliaan tanpa dimurnikan. Dimurnikan itu sakit. Betul tak? Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, biasa. Betul nggak? Tapi kalau kita tetap bisa mengasihi orang yang nggak mengasihi kita, orang yang menyakiti kita, itu baru lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ajak saudara ya, sekarang uji diri. Benci apa enggak dengan orang yang gini saudara? Kalau benci itu belajar saudara. Murnikan hatimu. Murnikan hatimu. Buang kebencian itu. Tetap bisa mengampuni. Tetap bisa mengasihi. Siapapun melakukan ini. Hidup kita di tangan Tuhan. Kita ditentukan bukan untuk pahit hati. Kita ditentukan untuk menjadi berkat. Berkati siapapun saudara dalam hidup kita. Keluargamu. Bahkan orang yang memusuhi kamu, berkati, berkati. Orang akan lihat Tuhan, orang akan lihat kemuliaan Tuhan dalam gereja kita. Orang akan lihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam kelompok sel. Amin, amin saudara. Jadi murnikan ya. Hatimu dimurnikan, mulutmu dimurnikan, pikiranmu dimurnikan saudara. Setuju? Ya, tingkah lakumu dimurnikan. Saudara akan lihat dari kemuliaan pada kemuliaan. Amin saudara ya.